Jumpa lagi sama saya Bebe Kriwil. Kita berada di situs makam Pangeran Muhammad. Kita mau ziarah ke makam Pangeran Muhammad. Masyarakat Majalengka pasti nggak asing dengan nama ini, soalnya beliau itu salah satu tokoh penting lahirnya Majalengka. Konon katanya Pangeran Muhammad ini utusan dari kerajaan Cirebon untuk menyebarkan atau syiar Islam, agama Islam ke kerajaan Sindang Kasih atau kerajaan Nyi Rambut Kasih yang dulu namanya Sindang Kasih dan sekarang dinamai Majalengka. Seperti apa? Kita akan menuju ke dalam, ke ziarah ke makam Pangeran Muhammad. Ayo ikuti kita terus.
Petani maupun pedagang merasa tenang menggarap pekerjaannya karena tidak ada pencuri dan perampok yang mengganggu. Dalam menjalankan pemerintahannya, Ratu Sindangkasih dibantu oleh para senopati yang mahir dalam bidang kesejahteraan dan keamanan rakyat. Pertama, Senopati Ki Gedeng Cigobang. Kedua, Ki Gedeng Tapa, dan ketiga, Ki Gedeng Kulur. Pada suatu hari Nyi Ratu Sindangkasih mengadakan pertemuan di pendopo untuk berunding. Pertemuan itu dihadiri oleh para senopati dan juga hulu balang kerajaan beserta rakyat kerajaan Panidagan. Pertemuan ini terkait dari firasat Ratu Sindangkasih yang akan kedatangan tamu dari luar kerajaan. Para senopati dan rakyatku semuanya, tidak lama lagi kerajaan akan mendapat cobaan. Oleh karena itu semua orang waspada dan siap siaga menghadapi malapetaka yang akan datang. Lindungilah rakyat dari segala bencana yang mengancam. Tenangkan hati rakyat supaya mereka tentang mengerjakan tugas masing-masing dengan baik, ucap Nyi Ratu Sindangkasih. Sahabat Satria, disinilah Pangeran Muhammad disemayamkan. Setelah wafat, beliau meneruskan kekuasaan setelah Nyi Rambudkasih berkuasa. Kemudian akhirnya Kerajaan Sindangkasih atau Panidagan dinamai Majalengka. Kemudian Nyi Rambudkasih melanjutkan ucapannya atau titah kepada para senopati dan masyarakat Panidagan. Kalau ada utusan dari kerajaan lain yang akan bersahabat dan bekerja sama, terimalah dengan baik dan tetap ramah tamah. Sebentar lagi akan ada tamu. Orang ini berbadan tegap dan cakap, tetapi ia akan menimbulkan bencana. Tapi tidak semua rakyat akan mendapat bencana. Setelah kerajaan ini terlepas dari tangan kami, rakyat akan berubah keyakinan dan kepercayaan. Sahabat Satria, jangan lupa tonton dulu, lalu like, komen, dan subscribe channel Pajajaran dan aktifkan lonceng notifikasinya
Sekian nasihatku, sekarang kalian boleh pergi meninggalkan pertemuan ini dan silakan melanjutkan lagi pekerjaan masing-masing dengan aman dan tentram, ucap Nyi Ratu Sindangkasih. Mendengar nasihat sang ratu, para pati kerajaan dan rakyat Panidagan tidak ada yang menentang. Mereka yakin bahwa semua ucapan Nyi Ratu Sindangkasih pasti terjadi. Ki Gedeng Cigobang, Ki Gedeng Tapa, dan Ki Gedeng Kulur bertugas menjaga perbatasan kerajaan. Mereka pun menuju ke perbatasan. Sesampainya di lokasi perbatasan, mereka mendirikan pondok penjagaan. Hingga suatu hari, ketika mereka sedang asyik berbincang, tiba-tiba terlihat seorang pemuda sedang menyeberangi sungai menuju jalan masuk ke kerajaan, dan ternyata pemuda ini bernama Pangeran Muhammad dari Keraton Cirebon. Ketiga senopati ini segera menghampiri dan hendak menangkap pemuda yang baru datang dan hendak masuk ke kerajaan Panidagan. Sang pemuda pun berlari kencang, namun ketiga senopati ini kalah cepat karena sang pemuda semakin jauh menghilang. Akhirnya mereka mengepung sang pemuda dari beberapa arah. Melihat keadaan dirinya sudah terkepung, sang pemuda masuk dan bersembunyi ke dalam suatu rumpun yang tak jauh dari tempat itu. Di tempat itulah ia meminta perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan menghentakkan kakinya. Ajaib, tanah yang diinjak itu terbelah dan membentuk lubang, dan sang pemuda pun masuk ke dalamnya. Tiba-tiba tanah yang retak itu tertutup kembali seperti sedia kala. Alangkah terkejutnya ketiga senopati itu sebab sang pemuda sudah menghilang. Ketiga senopati ini pun penasaran, mereka mencari-cari dengan menebus semua rumpun. Oh ya sahabat Satria, untuk cerita lengkapnya, sahabat bisa menyimak video lainnya dari channel Satria Pajajaran yang berjudul Goa Jepang. Oh ya, Pangeran Muhammad wafat tahun 1546. Beliau adalah murid dari Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan Islam di Sindangkasih. Dalam versi yang lain, Pangeran Muhammad disebut-sebut sebagai orang biasa yang kebetulan mendapat mandat dari salah satu hakim di Kanoman, Cirebon, yakni Kiai Raden Imam Hukum, untuk menjadi sekar dalam atau sebutan populernya Kuncen Juru Kunci. Muhammad Hafidz, demikian nama asli dari Pangeran Muhammad dalam versi ini. Ada prasasti dalam kulit kambing tentang itu. Tulisannya pakai bahasa Ripigon, berbahasa Jawa. Saat menjadi sekar Salem itu mendapat tanah bengkok semacam hak guna, dikasihnya di daerah Sindangkasih. Namun sayang, dalam perjalanannya, keberadaan Muhammad Hafidz mengolah tanah bengkok di Sindangkasih itu mendapat gangguan dari warga sekitar. Muhammad Hafidz memilih bertapa di Gunung Margatapa. Beliau tinggal di sana sampai meninggal. Jadi, ada kemungkinan kalau Pangeran Muhammad yang dimaksud, yang saat ini ada makamnya di Margatapa itu ya Muhammad Hafidz, sekar dalam utusan hakim di Kanoman. Siapapun dia, beliau adalah sama utusan dari Cirebon, mungkin orang yang sama, namun beda dalam cerita. Oke, sahabat Satria, akhirnya kita berada di penghujung cerita. Terima kasih sudah menonton, tetap ikuti jejakku, menelusuri sebuah cerita yang tak hilang dimakan waktu.